Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Suci Maharani. Saya dari program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, bagaimana nih kabar dari teman-teman semua? Saya harap semua tetap baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang bagaimana protokol dari hamstring strain yang akan saya jelaskan yang berdasarkan acuan dari Boston Sport Medicine and Research Institute. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memberikan alasan saya kenapa saya memilih protokol dari Boston Sport Medicine ini. Jadi pada protokol ini dijelaskan bagaimana anatomi dari hamstring dan bagaimana proses terjadinya injury pada hamstring itu sendiri. Yang kita maksud di sini adalah hamstring strain ya teman-teman. Dan dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk exercise yang harus dilakukan beserta informasi lengkapnya, dan kemudian diberikan juga program-program latihan setelah cedera. Nah, langsung saja ya teman-teman, di sini saya akan memberikan bentuk dari protokol Boston Sport Medicine ini yang mengenai hamstring strain, dan akan kita simak bersama-sama dan akan saya jelaskan secara singkat mengenai protokol ini. Kita mulai untuk lembar pertama. Di sini teman-teman diawali dengan penjelasan anatomi dari hamstring itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan hamstring adalah kumpulan 3 bagian otot yang terletak di paha belakang. Ketiga otot tersebut dinamai biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu injury. Injury dari hamstring ini yaitu strain hamstring, kondisi di mana otot hamstring terulur berlebih sehingga dapat menyebabkan terjadinya robekan serat otot pada jaringan terikat. Dan strain hamstring ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat 1, 2, 3, dengan tingkat ketiga adalah kondisi terparah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dari strain hamstring ini. Yang pertama yaitu tingkat ringan. Tingkat pertama, dalam kasus ini terdapat gangguan struktural hanya 5% dengan waktu pemulihan 1-3 minggu. Kita lanjutkan untuk halaman selanjutnya. Di sini ada tingkatan kedua, yaitu tingkatan sedang. Dalam kondisi ini terjadi robekan parsial dan membutuhkan 3-6 minggu untuk pemulihan. Kemudian ada tingkatan ketiga dengan tingkatan terparah. Pada kondisi ini terjadi robekan total dari otot hamstring dan membutuhkan beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan untuk pemulihan. Kita masuk pada treatment. Hal pertama yang harus dilakukan adalah beristirahat dari aktivitas fisik yang malah memperlambat proses pemulihan. Yang kedua, kita harus segera mengompres es 20 menit secara berkala 2-3 kali per hari untuk mengurangi odem dan nyeri. Nah, catatan untuk ini selama 7-10 hari setelah cedera tidak boleh dikompres panas karena akan menyebabkan bengkak semakin parah dan terjadinya pendarahan di dalam otot. Kita juga dapat memberikan wrapping untuk mengontrol bengkak, dan berbaring secara berkala dengan kaki terangkat memungkinkan gravitasi membantu upaya untuk mengontrol pembengkakan. Kemudian kita masuk untuk program rehabilitasi. Dalam program rehabilitasi ini terdapat 5 fase. Untuk derajat ringan dapat memulai dari fase ketiga. Fase pertama, fase 1, minggu pertama setelah cedera. Jadi di sini beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu beristirahat dari aktivitas, kompres es selama 20 menit 3 kali sehari, dan bungkus kompresi atau wrapping. Untuk fase kedua, minggu kedua dan ketiga setelah cedera, jadi yang harus kita lakukan yaitu kompres es sekali sehari dalam waktu 20 menit setelah berolahraga. Mulai latihan room aktif 1-2 kali sehari 10 hingga 20 repetisi, dan room aktif yang dapat kita lakukan yaitu di sini latihannya ada quad set, heel slide, two raises, standing hamstring curls, standing pull SLR hip extension, stationary bicycle 10 menit tanpa tekanan, dan tidak adanya stretching. Dan fase ketiga yaitu minggu ke-4, 5, dan 6 setelah cedera. Kita sudah mulai strengthening ya di sini, di fase ini. Jadi dilakukan 1 kali sehari, dalam seminggu kita lakukan 5 kali, dan pengulangan kita lakukan 15 hingga 30 kali pengulangan. Jadi pada fase ketiga ini kita mulai dengan pemberian 1 pound beban untuk ankle weight, dan selanjutnya standing hamstring curl ditambahkan 1 pound seminggu menjadi 5 pound, berdiri atau ekstensi pinggul SLR KRS 1 pound seminggu menjadi 5 pound, siklus stasioner tambahkan 1 menit per sesi 30 hingga 40 menit, berjalan treadmill lambat,
pain free mulai 5 menit dan tambahkan 1 menit per sesi hingga 20 menit atau mulai ke program kembali berjalan. Dan juga yang terakhir ada peregangan lembut dan bebas rasa sakit sebanyak 2 kali sehari. Kita lanjutkan ke fase keempat. Di fase keempat ini 7 hingga 12 minggu setelah cedera. Kita mulai pelatihan hamstring dan quadriceps secara bertahap ya teman-teman. Jadi kita harus mempertahankan rasio hamstring dan quadriceps 4:3 kali seminggu. Ikuti pelatihan kekuatan untuk knee dan prinsip progresif, latihan resistensi, kemudian stationary cycle, dan kemudian ada peregangan hamstring yang halus saja ya, jangan yang terlalu agresif. Kemudian yang terakhir ada mulai kembali ke program berlari kecepatan penuh jika dapat berdiri 1 mil tanpa rasa sakit. Fase kelima ini mulai 12 minggu ke depan. Jadi ini sudah fase-fase pemulihan akhir. Kita di sini ada 2 poin, lanjutkan ke program di atas, dan yang kedua mulai kembali ke pelatihan olahraga. Nah, kembalinya kita ke pelatihan olahraga di sini. Ada beberapa program di sini yang dijelaskan oleh Boston, yaitu kembali ke program berjalan dan lari. Kemudian ada program kembali ke program sprint, dan juga ada program penguatan otot knee. Yang terakhir yaitu latihan program dasar. Dan masing-masing program ini sudah diberikan penjelasan hari dan bentuk latihannya teman-teman. Di sini sudah jelas sekali. Silahkan simak bersama di sini ya teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan durasi dari video ini. Nah, itu tadi pembahasan protokol hamstring strain dari Boston Sport Medis. Dan saya berharap video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan dalam video ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dan memencet tombol like, dan mungkin bisa di-share ke teman-teman lainnya. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen saya, kepada Pak Suryo Saputra Perdana, karena telah memberikan tugas ini, yang dimana akhirnya saya lebih memahami mengenai protokol hamstring strain itu sendiri. Mungkin cukup sekian video saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.